pengalaman gue dealing dengan orang yang perfeksionis, dan juga gue juga cukup merasa gue perfeksionis to some extent, adalah the notion bahwa gue nggak mau nurunin standar gue. Gue nggak accept anything than perfect, atau kalau nggak mau disebut perfeksionis, anything lesser than excellent. Ketika kita mengadjust, mental model yang ada di kepala kita adalah nurunin standar. Buat Iya. orang-orang yang punya kecenderungan perfeksionis, nurunin standar is like a sin gitu kan. Big no. Welcome to Follow Your Flow Podcast. Kita membantu lifelong learner untuk berproses menuju life model yang lebih optimal dan sustainable. Di sini, kita akan belajar dari banyak sumber, mulai dari lifelong learner yang kita interview, sampai insight yang gue dan Mbak Ika dapat dari buku, artikel, podcast, maupun hasil refleksi pribadi kami. Di akhir setiap episode, lo akan mendapatkan science-backed pragmatic step yang bisa membantu lo untuk mentransformasi hidup lo. Hope you enjoy this episode. Yo, hi Des. Hi. Wah, been a while ya, since the last time we talk. Yes, indeed. Udah setahun berarti kali ya? Setahun, right? Kayak I think the last time we talk itu benar-benar kayak COVID baru mulai kali ya. Dan ini kayak udah setahun setelah Tapi kita tetap ketemuan. Yes. Nah, jadi kayak this time gue pengen ngobrol sama gadis gitu. Jadi kayak wow, I think we knew each other for a very long time. Jadi kayak gue pertama kali ketemu gadis ketika dulu pas lagi SMA, kita ikut lomba debat. Tapi we didn't really talk at that time, so maybe it's like 13-14 years ago. It's a long time. Long time banget. Tapi I think we seriously, yang maksudnya kayak mulai benar-benar ngobrol itu kayaknya sekitar 5 tahunan yang lalu kali ya. Karena kita kebetulan satu komunitas, dan kita tuh ternyata punya common interest di area people development. Gitu. Dan untuk banyak topik kayak life and work, kita lumayan in sync. Jadi kayak kita catch up lumayan regularly at the time. Iya. Dan biasanya gak kerasa tuh, gue kadang-kadang kayak, udah 3 jam gitu. Iya banget ya. Dulu kita kalau ketemu di kafe ngobrol kayak, oh wow, okay, gotta go home gitu. Udah mau tutup. Iya benar. Wow. Yes. Wow. So thanks Des sudah mau datang dan ngobrol-ngobrol in this occasion. Yeah. Dari dulu tuh kayak hal yang gue yang selalu menjadi common theme kalau kita ngobrol itu adalah gue menotis ada tendensi dari lo untuk menjadi seorang yang perfeksionis gitu. Kayak you have some thoughts mengenai kayak ideal tuh kayak gimana. Terus kayak tapi in reality kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang lo pikirkan, dan kayak resultnya adalah jadi frustrated. Dan menurut gue itu kayak beberapa story yang kayak repeatedly selama beberapa tahun kita sering ngobrol gitu kan. Tapi recently karena kita nggak ketemu juga, tapi gue ngeliat di post-post lu di social media, gue tuh ngeliat kayak wah kayak gadis tuh udah agak-agak berbeda nih, in the sense of udah mulai agak bisa melihat gue perfeksionismenya. That's hipotesis yang gue lihat dari luar ya, yang justru pengen gue obrolin nih di occasion kali ini gitu. Mungkin buat orang-orang, buat teman-teman di sini yang denger yang belum kenal lo gitu, kayak lo tuh mungkin kalau kita ngambil kayak mundur dikit 2-3 tahun yang lalu, kayak perfeksionisme lo tuh kayak gimana sih, Dis? Oke. 2-3 tahun yang lalu ya. Kalau gue boleh tarik mundur lebih jauh lagi, bahkan kayaknya itu konsisten tim dari gue gue punya satu temen yang teman nama gue dari TK gitu ya. Dan dia tahu gue banget, dan dia tahu bahwa I'm constantly struggling for the longest time. Okay. Sebagai seorang yang perfeksionis gitu. Gue inget banget waktu pertama kali gue kerja gitu kan, gue kerja di YLI, terus kemudian gue pindah ke DBS at that time. Itu reality check pertama yang gue dapat. Dimana kayak I think kerja di YLI gitu ya, dimana waktu itu environment McKinsey, people are very different gitu. Orang-orangnya high performer, mereka self-driven, beda banget the culture of the organization gitu ya, dan tentu saja beda banget sama organisasi yang corporate gede, ribuan orang dan seterusnya gitu. Dan ketika gue move ke DBS, gue lumayan frustrated karena kenapa orang-orangnya kayak gini ya, terus kayak gak self-driven gitu, kerjaan kok ditaici-taiciin, kayak ada project menarik kok lu gak yang concrete dan sebagainya gitu. That was my first reality check.
Terus I've had so many reality checks after that, ever since gitu ya. Tapi tetap gue struggling with the common theme. Jadi gue berpikir bahwa, oh gara-gara itu level perfeksionisme gue itu menurun gitu. Tapi apparently gue masih tetap yang paling perfeksionis di dalam ruangan. Terus tahun demi tahun berlalu gitu ya. Gue pikir gue udah semakin lama semakin bisa let go. Apalagi menurut gue setelah gue punya anak gitu kan. Apalagi setelah gue punya anak dan gue mengalami banyak banget struggle di awal-awal di 1 tahun pertama gitu ya, dimana semua, I think my identity and my whole idea of parenthood and motherhood was crushed because realitanya tidak seperti ini. Dan waktu itu gue pikir gue udah belajar tentang let go gitu. But then the past 1 year setelah pandemic happens, banyak dinamika yang terjadi di kantor, ternyata gue masih di level perfeksionis yang lebih daripada manusia-manusia yang lain gitu pada kebanyakan. Sehingga baru recently juga gue menyadari, oke, kayaknya gue perlu let go lebih banyak lagi gitu. So I think dan mungkin masih 20 tahun ke depan sih gue bakal struggle sama perfeksionisme ini ya, tergantung orang-orang itu standarnya di mana, tapi standar gue tinggi banget. I should say in every aspect of life without a doubt. Oke. Mungkin lo bisa kasih contoh, Dis, kayak mungkin contoh-contoh, karena mungkin gue udah sering denger gitu kan, contoh-contoh lo tentang kayak standar perfeksionisme lo gitu. Mungkin kalau bisa share 2 atau 3 contoh standar perfeksionisme lo tuh kayak gimana sih? Kalau di dunia kerjaan gitu ya, kalau project management kita punya satu campaign yang kita mau kerjain, terus kemudian gue bakal go through every little detail sih, yang kecil-kecil, yang perintilan, yang orang-orang gak ini. Jadi semua orang tuh tahu kalau misalnya kerja sama gue, mereka bakal expect kayak, oh Gadis tuh begini, lu harus set agenda minimal 2 minggu sebelum gitu. Terus udah gitu semua sheetnya lu siapin, semua perintilannya sebelum hari H sama setelah gitu kan. Apa aja tuh yang lu mustiin. Lu pastiin semuanya udah ada di dalam situ, dan checklist, go through the checklist every now and then 100 kali gitu. That is the kind of perfection yang gue tolerate di kantor gitu kan. Jadi when things don't go my way itu biasanya kayak semakin kesini sih semakin tua ya, gue semakin kerasa mungkin toleransi gue semakin besar. Tapi standarnya tidak berubah, ngerti gak? Jadi gue toleransi terhadap mistakes gue oke, tapi standar gue tetap sama gitu. So that's me at work. Kalau di rumah tuh dulu standar perfeksionisme gue adalah beneran, dulu gue punya ide, waktu gue belum punya anak, of course anaknya belum lahir, gue punya ide pokoknya kalau misalnya selama 3 tahun pertama gue akan masak semua masakan yang masuk ke mulut anak gue. Gue gak bakal beli, gue gak bakal pakai. Kalau perlu gue bikin semuanya dari scratch, oke? Jadi kalau mau bikin pasta, lo bikin pastanya dari scratch. That is my standard of perfection. Terus ternyata tidak terjadi ya. Mohon maaf, gue beli sekarang. Gitu. That's mungkin untuk menggambarkan seberapa hebohnya hidup gue. Got it. Nah, dari lo punya standar yang seperti itu gitu. Gue kebayang ya ketika misalnya kayak lo manage project, lo benar-benar manage every single detail, dan lo pengen punya kontrol terhadap semua hal yang masuk ke yang dimakan sama anak lo gitu. Nah, pertanyaan gue adalah apa hiccup yang terjadi gitu, yang baik di kehidupan maupun di pekerjaan, yang akhirnya membuat lo mereconsider standar lo ini? Ada beberapa kejadian sih, tapi biasanya common theme-nya adalah bahwa gue miserable banget. Kayak you're doing it but you're miserable. Either gue sakit physically, gue frustrasi mentally gitu ya. Terus I don't have quality of life, kayak tidur kurang apa segala macam. Kenapa? Karena gue memilih untuk gue harus meet my own standard gitu. Ya udah, lu nggak tidur, lu nggak makan, lu telat ini telat itu, nggak punya me time dan segala macam demi standar lu tercapai. Terus ya basically I kill myself in the process. Itu happens at work and at home. Terus gue kan kalau udah miserable gitu ya, kurang tidur dan segala macam, misu-misu sendiri ya. Nah itu adalah waktu-waktu dimana gue kayak, damn, gue dibantu sama temen gue yang juga suka nanya gitu, Dis mau tanya deh, mohon maaf itu deadline kerjaan siapa yang bikin ya? Lu bukan yang bikin gitu kan? Kalau lu yang bikin bisa lu mundurin nggak? Kalau bisa lu mundurin, kenapa nggak lu mundurin daripada lu yang mati gitu? Yang kayak gitu tuh yang membuat gue tersadarkan, itu membantu gue sangat untuk menyadari bahwa iya juga ya gitu. You actually make your own standard.
did anybody ever ask you untuk melakukan ini dengan standar ini? Nggak ada juga. Kalau standarnya lu turunin 2 degree, orang terima atau enggak ya kayak terima-terima aja gitu. Jadi itu bantu gue banget sih untuk kayak ketika gue jatuh dan ada di bawah dan gue realize gue jatuh di bawah karena diri gue sendiri, itu the biggest I think awakening moment for me. Got it. Itu menarik karena pengalaman gue dealing dengan orang yang perfeksionis dan juga gue juga cukup merasa gue perfeksionis to some extent adalah the notion bahwa gue nggak mau nurunin standar gue nggak accept anything than perfect, atau kalau nggak mau disebut perfeksionis, anything lesser than excellent kayak gitu kan. Jadi kayak ketika kita mengadjust mental model yang ada di kepala kita adalah nurunin standar. Buat orang-orang yang punya kecenderungan perfeksionis, nurunin standar is like a sin gitu kan. Big no. Nggak, itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan. Got it. Iya makanya kan. Jadi berarti in your case akhirnya proses penurunan standar ini terjadi karena basically you kill yourself in the process in getting what you want. Betul. And another thing yang juga membantu gue melihat adalah I think the right amount of self-awareness membuat lu menguliti gitu kan, dan lu critical tersendiri terhadap diri lu sendiri gitu. Lu bertanya, sebenarnya lu melakukan ini buat siapa? Lu melakukan ini beneran buat kantor gitu kan? Lu melakukan ini beneran buat anak lu, atau sebenarnya lu melakukan ini buat diri lu sendiri? Dan gara-gara ketempa dengan pertanyaan seperti itu, gue juga melihat, iya ini kayaknya this is just your ego. So why not let go of your ego gitu. That also another thing yang membuat gue akhirnya iya juga ya gitu. Satu, gue menderita. Kedua, gue melakukan ini buat siapa sebenarnya? Bener nggak gue tulus dan ikhlas gitu. Nah itu yang mungkin membantu gue ya buat realize. Menarik. Karena basically takeaway dari yang tadi lo bilang adalah momen itu disadarkan juga karena lo punya self awareness. Apakah ini tuh ego atau memang lo melakukan ini karena you wanna serve the company atau misalnya anak lo gitu kan. Iya, betul. Dan the common obstacles yang gue sering dengar gitu adalah karena kita ini sibuk ya, so kita juga nggak punya waktu atau kita nggak punya time untuk reflect. Dan tadi kan kayak lo specifically bilang gitu kan. What are some of the tips untuk orang-orang atau buat orang-orang lain atau misalnya teman-teman yang dengar untuk kayak cultivating that self-awareness? Karena kadang-kadang kita kegulung kan, apalagi kayak lo gitu, kayak lo punya kerjaan kantor, lo punya anak, lo juga punya suami, lo punya rumah tangga yang harus diurus gitu. How do you craft time for that? Actually kalau lo udah terbiasa ya, it happens rather naturally sih. Itu becomes a hobby of mine. Gue seneng banget mereflect dan ngeliatin lagi, look back, sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan sometimes itu terjadi momen-momen di mana lo mandi. Itu terjadi di mana momen-momen lo diam dengan diri lo sendiri gitu. Gue suka banget nulis gitu kan. Jadi memang kalau belum ngerasa bahwa I think I have the right amount of self awareness untuk membantu gue meningkatkan kualitas hidup gue, itu emang harus latihan. You need to craft time for that. Dan biasanya what I say to my clients juga as a health coach, setiap kali ada kejadian yang membuat lu nggak enak, lu mesti tanya. Ini kejadiannya karena apa? Lu bisa kontrol atau enggak? Kalau lu nggak bisa kontrol, lu boleh memilih. Lu mau let go, lu mau marah-marah, atau lu mau confront orangnya and then deal with it. Gitu. Jadi emang perlu exercise kayak gitu tuh untuk setiap kejadian. Nanti setelah lama-lama lu pupuk kebiasaan itu, lama-lama bakal terbiasa deh. Terus secara otomatis lu bakal punya pendekatan itu setiap kali dihadapkan dengan masalah, dan itu membuat lu lebih mudah untuk let go. Lebih mudah untuk actually manage your own, control your own emotion dan control your own thoughts gitu. Jadi jawabannya mungkin nggak ada hal lain daripada latihan sih. Dipupuk sedikit demi sedikit. Got it. Dan tadi yang lo bilang itu menarik banget sih, karena itu sejalan juga sama prinsipal yang gue pelajarin dari Ray Dalio. Jadi Ray Dalio kan nulis buku yang isinya prinsipal semua kan. There is one principle yang menurut gue konsisten banget sama yang tadi lo bilang, yaitu pain plus reflection is equal to progress. Gitu. Jadi kadang-kadang ada pain, tapi kita nggak reflect, maka jadinya kita fall on the same trap lagi.
Dan mungkin kalau di konteks lo itu adalah ya perfeksionisme gitu kan, again and again. Tapi ketika akhirnya lo reflect, lo sadar bahwa gue mungkin perlu mengadjust nih standar gue gitu. Iya, cannot agree more. Gue setuju banget. Ya kan. Nah, terus let's talk more about the reality gitu kan. Karena fine, gue membayangkan misalnya situasi kayak lo gitu ya. Lo punya standar, lo mengejar standar itu, tapi karena standarnya mungkin kurang cocok atau ada ketinggian atau kurang realistik gitu. Dan you kill yourself in the process. Misalnya kayak lo jadi sakit, baik physically atau misalnya emotionally gitu. Nah, tapi ketika lo udah agak-agak recover, dan lo ngelihat bahwa situasinya itu tetap seperti tidak yang lo mau gitu. How do you resist yourself not to jump again into another cycle of perfectionism? Susah sekali ya pertanyaannya. karena jujur aja gue I fall into the trap for so many times. Kayak throughout I think the years of my life gitu ya. Gue inget banget this is a recurring theme gitu. Gue gue terlalu perfeksionis, gue harus turunin standar dikit. Tapi ternyata dikit is not enough. Terus gue jatuh lagi dan ternyata gue masih lebih perfection lagi. Sampai sekarang I think what helps me the most jujur aja adalah satu, refleksi. Hari ini ada di mana dan hari ini nge-serve siapa. Kedua, memang ask for a lot of feedback. Gue nggak ragu-ragu untuk nanyain semua orang-orang yang gue kerja bareng gitu ya. Gue bakal nanya gitu. Menurut lu gimana? How's my progress gitu. Jadi ya mau nggak mau you need to have someone to keep you balanced. Dan ya dia jadi sanity check-nya aja sih. Jadi gue akan nanya ke orang itu untuk bantu ngingetin gue, sekarang gue udah di mana ya? Menurut lu gue sekarang udah trap belum ya gitu. Jadi gue sering banget tuh nanya-nanya kayak gitu ke tim gue, sering banget nanya-nanya kayak gitu ke my peers gitu in the office, gitu sih. Got it. Oke. Dan menurut gue sebenarnya juga itu wajar banget sih, Dis, karena gue pun ngeliatnya ini adalah sebuah proses yang iteratif gitu kan. Karena kayak misalnya dari perfeksionis ketika ada cobaan bukan langsung jadi gue nggak perfeksionis, gue YOLO gitu kan. Tapi kan mungkin kayak jeglek turun dikit, tapi tetap terantuk gitu. Betul. Which is understandable banget sih, karena kayak ya gue juga punya kecenderungan ke arah sana gitu kan. Dan itu nggak akan langsung hilang overnight just because of kayak one hiccups yang terjadi gitu. Betul. Itu nggak mungkin hilang completely lah. I'm sure of it. Kayak bahkan untuk nurunin 1 degree aja tuh itu tuh butuh waktu dan proses dan pain gitu kan, dan refleksi tadi gitu. Jadi it's definitely an ongoing process sih. Benar. Dan sebenarnya without trying to give excuse untuk menjadi seorang perfeksionis gitu ya, menurut gue sebenarnya perfectionist is like any other traits, itu adalah pedang bermata dua gitu. Karena sebenarnya dengan kadar yang tepat, which is mungkin namanya nggak jadi perfeksionis lagi. Karena kalau perfeksionis kan mengindikasikan bahwa kadar excellence atau kadar accuracy-nya harus sempurna gitu. Tapi dengan kadar yang tepat, sebenarnya it can be a very good trait. Karena artinya people with this tendency itu memiliki kecenderungan untuk producing great quality of work. Kayak trying to avoid mistakes. Terus kayak benar-benar hati-hati. Yang dimana for a lot of work, itu akan sangat membantu. Betul. Setuju. Cuman Ya. kalau kelebayan, segala sesuatu yang ekstrim di dunia ini tidak baik gitu kan. Jadi emang harus dipasin gitu ke komposisinya, berapa besar sih komposisi yang perlu untuk pekerjaan itu gitu, sehingga it doesn't kill yourself in the process. Got it. Lo bilang juga tadi tentang kayak in your journey untuk menjadi lebih tidak perfeksionis gitu. Kayak tadi lo menyebut juga selain self reflection, lo menyebut juga lo minta feedback gitu kan, and the importance of like social support. Nah, in your case, lo juga pernah bilang juga kan bahwa kayak lo memiliki orang yang bisa nge-coach lo dan nge-mentor lo gitu. Kayak mungkin lo bisa jelasin lebih sedikit lagi deh, kayak seperti apa sih interaksi lo sama orang itu gitu. Jadi kayak biar teman-teman di sini yang juga lagi dealing sama perfeksionisme juga bisa mulai kayak seek for help kalau misalnya memang pengen belajar dan pengen sedikit mengubah di bidang ini gitu. Iya. This person itu orangnya bisa dibilang mungkin nggak bisa dibilang dia nggak perfeksionis juga. Maksudnya dia appreciate the standard of excellence that I put.
Tapi I think karena dia lebih senior, jam terbangnya lebih banyak dan udah pernah makan lebih banyak asam garam dunia, he sees the world as it is instead of how the world should be. Dan gara-gara itu dia bisa membantu gue untuk ngelihat bahwa look, it's okay, it's part of reality. Nah, yang membuat dia berbeda dari orang lain, contohnya kayak suami gue juga gitu kan, dia juga see the world for it is gitu kan, lebih punya pengalaman dan segala macam, adalah cara ngomongnya. Dan cara ngomongnya, jujur aja waktu itu at that time at my lowest point gitu ya di kantor, ada beberapa orang yang berusaha untuk membantu gue dan ngajak gue ngomong dengan pakai cara masing-masing. Tapi only this person yang caranya kemudian masuk ke kuping gue dan ke hati gue. Dan itu juga yang membuktikan bahwa ada banyak cara untuk influence people, gak semua cara masuk, dan orang ini bisa membaca cara apa yang bakal masuk buat si orang ini, gitu. Dan itu sih yang dia ngomong tentang meluaskan hati, yang kayak gitu-gitu, yang kayak bahasa-bahasa yang match tuh sama bahasa-bahasa yang ada di kepala gue gitu. Itu help me a lot sih, untuk bisa kayak, damn, iya juga ya. Dan gue bener-bener, dan dia another thing yang dia lakukan adalah juga living by example. Dia mencontohkan itu buat gue. Sehingga dia kayak, gue aja begini. Gue levelnya begini, pengalaman hidup gue begini. But I don't do it the way you do it. I do it itu through a detour instead. Jadi dia kasih pengalamannya dia juga living by example. Dia bantu gue melihat pakai bahasa gue. That helps me a lot sih untuk bisa realize, iya juga ya ternyata gitu. I see. Wow. Menurut gue that highlights even the importance of having like a support system ya. Mungkin in your case orang itu lo sebut mentor atau coach gitu kali ya. Ya, betul. Benar. Dan apa ya tadi takeaway yang menarik bahkan dari contoh yang lo share itu adalah sebenarnya memang ujung-ujungnya mentorship atau kayak coaching relationship ini kayak cocok-cocokan. Karena gue rasa sebenarnya mungkin wisdom kayak meluaskan hati itu mungkin ada orang lain juga yang udah ngasih tahu lo gitu. Cuma mungkin nggak masuk aja. Iya kan? Betul. Agree. Jadi memang ya lo mesti, nah makanya sih orangnya mesti emang bahasanya sama nih, kayak misterinya dapet gitu kan, satu frekuensi. Kalau enggak ya udah gitu. And itu nggak harus formal sih, nggak harus maksudnya kayak okay, do you wanna be my coach, do you wanna be my mentor, nggak kayak gitu prosesnya. Emang dia ada di saat yang ngebutuhin dan dia give you the right information that you need at that time. Got it. Ya udah, the relationship flows from there. I see. Nah, dan my follow up question adalah, let's say nih misalnya gue lagi pengen ketemu orang yang seperti itu gitu. Kayak apa yang lo lakukan supaya lo bisa ketemu coach atau mentor yang bisa nolongin lo? Well, to be honest, gue orang yang percaya apa ya, nggak ada sesuatu yang kebetulan sih. Jadi gue percaya banget prinsip di mana when the student is ready, the teacher appears. Mungkin ada kayak, and I think you would be a great person untuk kayak kasih tips 1-5 gitu ya. These are the things that you could do untuk lu get exposed to the right mentor that you have. But I wouldn't have the same principles atau the same tips that you would come up with gitu. Benar. Gue percaya bahwa ini adalah journey yang di mana dunia ini nggak ada yang kebetulan. Lu akan dipertemukan dengan orang itu. Nah, balik lagi ke kemampuan lu untuk membaca situasi. Apakah lu melihat orang-orang yang hadir dalam hidup lu sebagai coach, atau lu melihat orang-orang yang hadir dalam hidup lu sebagai ya udah orang-orang yang lewat aja. So your coach can be kucing lu, your coach can be your mom, your coach can be your misalnya ART, can be anyone gitu. Tapi memang mereka datang hadir membawa makna dan membawa pelajaran sih, whatever pelajaran itu ya gitu. Jadi kalau gue mungkin tips gue lebih kayak coba dibuka mata untuk bisa melihat, buka telinga, buka hati gitu ya, jadi lagunya Malik and the Essentials. Tapi beneran use your senses untuk merasakan kehadiran orang-orang itu dan really look at what can I learn from this person. That's actually very relatable juga sih, karena apa ya? Gue pun juga lagi berada di situasi kayak gitu, di mana kayak misalnya gini, ada orang yang punya advice yang benar, tapi mungkin karena cara ngomongnya dia nggak masuk ke gue dengan gampang mendismiss gitu. Tapi sebenarnya kalau gue ngedengerin advice-nya dan bener-bener take it, irrespective siapa yang ngomong gitu. Iya.
kayaknya ini ada benernya deh gitu. Iya. I think that's apa ya? Mungkin itu yang sejalan juga sama yang Adam Grant lagi preach ya tentang think again gitu kan. Iya. Setuju gue. Banget sih, kayak I cannot say more about that. Soalnya gue ngerasain banget sih. Sometimes kayak orang ngomong, ya itu ada 3 orang nih yang nyamperin gue di saat kejadian itu gitu kan. 3 orang tuh key message-nya sama gitu, tapi bahasanya lain. Terus yang satu ngomongnya pakai cara begini, atau ngomongnya yang masuk satu gitu. Padahal sebenarnya key message-nya sama loh. Jadi the messenger is very important. Benar. Tapi kalau kita reverse engineer, berarti sebenarnya kalau kita mengurangi attachment kita terhadap messengernya, kita jadi bisa mengabsorb lebih banyak wisdom dari lebih banyak orang. Betul. Iya. Ya udah, irrespective of siapa yang ngomong, coba dilihat gitu kan, bener-bener ada benernya nggak ya omongan dia, meskipun orangnya gue nggak suka, orangnya gue nggak respect. Karena sometimes menurut gue kita punya bias itu sih, we have that bias, believe it or not gitu kan, we have that bias gitu. Kita ngelihat siapa orangnya, dan kita ngelihat kayak, lu punya pengalaman apa ngomong kayak gitu? Sorry, portfolionya gitu kan. Kalau enggak mungkin ya gitu. Jadi having that humility juga untuk bisa memisahkan itu dan benar-benar fokus di key message-nya, I think will also help us a lot sih. Ya. Nah, tadi on our previous chat lo sempat ngomong sedikit gitu bedanya antara humility dan confidence. Karena kan konstruk yang sering terjadi adalah lo jangan rendah, lo jangan you should be confident lah gitu. Kayak ngapain juga sih untuk menjadi orang yang humble. Karena seakan-akan humility and confidence tuh kayak satu spektrum, yang satu di ujung, yang satu di ujung sebelah sana gitu. Tapi kalau dari yang lo pahami kayak what's the difference between that? Iya, dan ini realisasi yang gue juga baru dapat malam kemarin gitu kan. Gue baru baca Blinkist-nya si Think Again Adam Grant itu, dan dia bilang poin yang sangat menarik, bahwa humility is the belief about your self ability gitu. You can be confident and you can be humble, karena humility itu adalah belief untuk percaya the best way to move forward. Sehingga ketika lo confident terhadap ability, lo tetap bisa humble, karena buat lo yang penting adalah gue open dengan apapun itu, as long it's the best way to move forward. Itu bisa dari opini gue, itu bisa dari opini orang, ide orang lain, doesn't matter gitu. That's being humble is all about gitu. You open yourself to other people's ideas. You are open to reassess your opinion ketika orang kasih. That does not reflect your ability. Nggak ada hubungannya gitu. Jadi you can have both. Dan gue tahu banget ini relevan banget, karena banyak orang yang melihat bahwa ketika gue banyak orang yang merasa kalau mereka humble gitu. Gue humble kok. Tapi ketika dikasih ide orang lain, dan ini menurut gue sangat-sangat related ke perfeksionisme gitu kan. Gue merasa gue humble kok, gue terima kok ide ini, tapi I still wanna be in control. I still think my way is the best way. Dan I think it happens to me too juga gitu. Gue merasa kayak, I think gue cukup humble kok orangnya gitu. Tapi ketika ditabrakin kepada sesuatu dan gue ngerasa gue ngotot sama cara gue, come on, are you being humble here gitu? Lu beneran humble apa enggak gitu? Do you have that humility atau enggak? Itu sih yang realisasi yang gue baru iya juga ya gitu. Ya. Wow, that's very relatable, karena sejujurnya ya menurut gue kan kayak soal humble or kan kayak kalau ngomongin lawan kata humble, rendah hati, balasannya kan kayak sombong ya, or arrogant gitu. Unfortunately gue ngerasa sombong tuh a very 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 loaded term di bahasa Indonesia, karena there's so many things yang bisa dilabelin sebagai sombong. Kayak misalnya kalau lagi zaman, gue gak tahu ya, kayak lo ngalamin ini juga, kalau misalnya lagi zaman SMA adalah lo ketemu orang terus lo gak nyapa, sombong gak nyapa misalnya. Terus kayak misalnya another thing adalah ketika lo baru menang sesuatu terus lo pamer, sombong suka pamer gitu kan. Atau kayak, tapi belum banyak yang ngebahas kesombongan di ranah intelektualitas gitu loh. Karena yang tadi lo bilang itu sebenarnya adalah mungkin misalnya kayak kalau tadi ngomongin humility dan kenapa itu contoh lo tuh strikes banget buat gue orangnya nggak terlalu suka pamer, gue lumayan suka nyapa orang. Tapi when it comes to kayak intellectual discussion, kadang-kadang gue juga punya that level of stubbornness yang kayak that's not the right way. The right way is my way. Gitu kan. Dimana ketika kita berada di situasi itu, sebenarnya like your question,
are we really humble gitu loh. At least at that moment, gue tidak menunjukkan behavior yang menunjukkan intellectual humility. Karena gue menjadi sangat arogan secara intelektual. Betul. Itu really spot on. Dan itu yang menurut gue si Adam Grant maksud itu kan. Kalau lu merasa lu humble, think again. Beneran, karena karena itu lu open gak sih sebenarnya sama ide orang? Benar. Lu beneran when you said let's agree to disagree, lu ikhlas gak tuh gitu? Apa jangan-jangan lu sebenarnya mengutuk-ngutuk diri terus di belakangnya lu masih bilang bahwa itu dia kan dipilih gara-gara begini gitu. Nah itu I think that's also something yang gue juga waktu baca jadi deg gitu kan. Ya juga. Benar. Dan kalau ngaitin lagi ke topik kita yang ngomongin perfeksionisme itu erat banget ya. Karena kan sebenarnya perfeksionisme adalah this is my standard, this is my way. Jadi sebenarnya kalau kita think again my standard and my way, automatically kita jadi lumayan bisa menurunkan kadar perfeksionismenya kan, ya nggak sih? Betul. Dan itu yang gue realize in my current situation ya di kantor adalah bahwa gue kayaknya memang membayangkan very ideal. Dan ini temen gue juga yang kemudian ngingetin this, stop dulu, stop bentar gitu kan. Kenapa? Lu yakin kita butuhnya selevel itu? Apa jangan-jangan sebenarnya ada ya udahlah pangkat 1 dulu gitu kan? Daripada lu langsung lompat tiga langkah gitu. Mungkin ada step-step yang kecil-kecil yang lu bisa ambil daripada lu ini gitu. Karena apparently whatever your way, it wouldn't work for the whole organization. It may work for some people, but it may not for the rest. Gitu. Jadi, lu coba deh cari cara yang mungkin di tengah-tengah, nggak usah terlalu perfection, nggak usah terlalu ideal, tapi works for everyone. Dan itu menghantam ego gue banget gitu. Kalau kita bisa ke level itu, kenapa kita mesti nurunin level kita gitu kan? But that's also a realization that I have gitu. Ya juga ya. Nah itu pertanyaan yang kemudian kayak lu melakukan ini egonya buat siapa sih gitu, beneran buat perusahaan. Karena kalau beneran buat perusahaan, lu bakal peduli untuk merangkul the whole of the organization instead of just a bunch of people gitu. Gitu sih. Got it. Well, on the subject of perfectionism ya, ini gue pengen mencoba untuk ngomongin aspek lain yang sebenarnya ini lumayan menarik dari lo, Dis, karena gini. Ini observasi gue juga ya, bahwa kayak, and we spoke about this juga gitu, karena tadi perfeksionisme lo itu tuh kayak, obviously clear banget di tempat kerja gitu kan, dan lo mencoba juga di anak lo gitu. Tapi hal yang biasanya satu paket di sini juga adalah perfeksionisme di relationship. Makanya gue ngerasa, ini hipotesis ya, banyak orang yang misalnya memiliki kecenderungan perfeksionisme itu akan lebih susah untuk settling down. Dan mungkin gue sangat generalizing di sini gitu, karena sebenarnya sangat natural juga kan ketika kita mengekspek pasangan kita itu menjadi seseorang yang sempurna gitu. Nah, tapi in your case, lo happen untuk menikah di usia yang cukup muda gitu loh. Yang dimana waktu itu gue sampai nanya ke lo gitu kan gitu loh. Kayak, wah Dis kayaknya kalau untuk kerjaan, lo kayak masih figuring things out, tapi di hubungan nih lo bisa settle gitu. Maybe there is something yang lo lakukan berbeda di hubungan gitu kan. If you wanna share a bit about that. Gue masih mikir dulu ya, iya juga ya sih. Tapi to be really honest with you, I think I demand the same perfection in a way in my relationship gitu. Cuman bedanya ya, mungkin ya kayak gue lebih itu yang it got me early kali ya. The idea of perfection itu ketika reality check yang lumayan besar juga adalah when you get married. When you get married and you realize bahwa lu semua tuh kebanyakan nonton film. Kalau lu membayangkan relationship tuh kayak ada di drama-drama, it's not like that at all. You will get a lot of fights and a lot of conflicts just because of the small stuff that you think didn't matter gitu. Dan sampai sekarang jujur aja gue masih ada lah momen-momen dimana gue frustrasi sama over small things gitu. Bedanya mungkin adalah satu partnernya juga lebih bisa give me a positive response yang membuat ya udah balance. Mungkin gue nggak frustrasi banget, gue lebih bisa menerima. Jadi I think the partner is one factor. Another juga apa ya kalau gue harus mikir ya, gue sampai sekarang masih suka frustrasi sih. Dan ini ngaruh juga mungkin karena when I talk to clients, some of my clients also experience the same thing. Dan gue ngingetin mereka
untuk bahwa emang ini susah banget. I think the hardest part justru itu menurunkan standar lu di keluarga. Karena you have certain expectation yang lu udah build for the longest time. Yeah. Tapi mungkin berdamai dengan fakta itu bahwa it's gonna be a lifetime process. Yeah. Helps me juga untuk kayak ya udah deh gue take small steps by small steps. So ya udah gue make commitmentnya tuh kayak lu understand kan kalau misalnya di kantor lu punya OKR gitu ya, lu tahu clear 1 tahun ini lu OKR mau ngapain. Tapi kan it's not the same case in a relationship. Benar. Lu tahu you wanna advance in this relationship, you wanna get better for your partner dan seterusnya, tapi lu nggak exactly make OKR kan. Padahal sebenarnya you can apply the same thing gitu, tapi you don't do that. Jadi dan karena gue juga tidak terbiasa melakukan itu, one of my goals itu cuma simple, ya udah. The next time you you want to get angry, take a breather 4 seconds. Yang kayak gitu-gitu. Jadi terus kayak misalnya the next time lu mau marah, do good things instead. Jadi gue bikin small promises to myself untuk gue bisa kayak ya udah deh, I wanna get better, a better person gitu. I don't know if that answers your questions though. Gak apa-apa. Dan menurut gue kayak this is a very loaded question juga gitu kan. Karena benar yang lo bilang, if we don't like our job, misalnya, we can just leave gitu kan. We can just find another job gitu kan. Kayak, well mungkin kalau di anak juga gak bisa ya. Tapi kan maksudnya kalau pekerjaan tuh jauh lebih gampang gitu loh, kayak untuk cut-ties-nya kan. Cuma memang kayak, tadi gue beneran penasaran juga gitu loh, kayak di konteks relationship, kayak gimana lo meng-apply kayak your learning untuk pelan-pelan bergeser dari perfeksionisme menjadi lebih tidak perfeksionis. Karena I think when it comes to relationship, apalagi marriage, banyak elemen itu adalah acceptance gitu kan. Dari yang gue baca ya, karena gue belum married gitu. Iya. Dan bener sih, menurut gue my realization di kantor atau di keluarga itu membantu gue juga untuk realize bahwa memang ya hidup itu kayak gitu sih. Dan gue udah jauh lebih bisa, gue gak tahu kenapa ya, gue jauh lebih bisa menerima fakta itu gitu. Bahwa emang life is not like a drama you saw on TV or on movies gitu. Itu gue jauh lebih bisa menerima. Gue juga bertanya-tanya, iya juga ya, kenapa ya? Ya, another hypothesis yang gue punya juga mungkin kan karena kayak ya udah kan lo udah pernah membina hubungan jauh lebih dulu daripada lo bekerja gitu. Jadi mungkin lo sudah menghadapi trial and error yang lebih banyak gitu kan on that aspect. Mungkin. Jadi lo lebih punya learnings di situ. Terus, gitu. Satu hal yang gue juga ini adalah mungkin ini gue baru banget mikir tadi pagi ya. Gimana gue sempet ada di titik terendah gue tuh di bulan September tahun lalu gitu. Dan gue percaya banget adalah bahwa abis hujan gede, mendung, langit gelap itu pasti selalu ada rainbow gitu. Dan bahwa the only way to move after your lowest point adalah up. Jadi kalau lu udah ada di bottom tuh cuman up aja. Dan itu gue merasa itu benar, dan I think it applies in my relationship gitu. Dulu I think kalau compare to my previous experience yang bad, yang ini relatively kayak jauh lebih baik, sehingga gue berusaha untuk menerima dan bersyukur terhadap itu sih. Jadi gue suka kayak ya udah kalau gue lagi bete-bete gue bandingin aja kayak kalau gue end up dengan misalnya yang dulu-dulu gitu mungkin gue bakal suffering dan ini. So this is the best that I could have gotten. So ya jadi kayak ya mungkin belajar mensyukuri juga kali ya. Benar. Tapi menurut gue kalau gue perhatiin patternnya akhirnya sama ya Dis ya. Bahwa kayak it's all starts with idealism. Terus ketemu realitinya gitu kan. Cuma obviously kan realitinya parenting paling terakhir lo sadar. Sebelumnya lo sadar tentang kerja yang awalnya tentang relationship gitu kan. Jadi maybe that's why you get the you are more comfortable to settle down yang di relationshipnya duluan. Karena mungkin itu yang kayak lo udah punya lebih banyak lesson dibandingin dua aspek yang sebelumnya gitu kan. Karena kan kerja ya paling baru berapa tahun terakhir gitu. Betul. Bisa jadi, yes. Yeah. Nah, gue mau shift gear juga, terus kayak ngebahas bahwa kayak tadi kan kita udah banyak ngebahas tentang transitioning lah from to be less perfectionist gitu. The next part mungkin yang pengen gue bahas juga adalah karena gue notice lo tuh juga membuka kayak practice sebagai health coach gitu. Mungkin buat teman-teman di sini lo bisa jelasin juga tentang health coach itu apa sih gitu. Yes, sebenarnya kalau long story short-nya adalah bahwa gue ngambil sertifikasi namanya Integrative Nutrition, di mana di sertifikasi itu di institution kita itu kita percaya ada dua hal sebenarnya. Satu, primary food adalah your career, your spirituality, your physical exercise, dan your relationship.
Dan itu adalah kalau the bottom of the pyramid. Jadi kalau lo berpikir bahwa hidup yang sehat itu dibangun dari makanan yang lo makan, actually it's not. Kita percaya bahwa ada fundamental tadi tuh yang membangun itu yang jadi primary food, dan yang secondary itu adalah yang the food that you eat. Gitu. Jadi the kind of things that I can help my client with adalah segala macam yang dalam spektrum tadi. Now, however, di dalam praktisnya sendiri, gue tuh berhak memilih, gue tuh sebenarnya mau fokus kemana sih. Dan gue merasa bahwa ada fundamental lagi tuh yang membantu itu semua, yaitu si self-awareness. Jadi segala sesuatunya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup, itu gue percaya mulainya dari self-awareness. Ketika lo punya self-awareness yang bagus, dan lo bisa move forward ke stage-stage yang lain. Sehingga the past 2 years, I've been helping clients focusing more on that. Meskipun isunya macam-macam, ada yang isunya tentang insecurity, ada yang isunya tentang anxiety attack, ada yang panic attack, ada yang macam-macam gitu. Jadi, tapi the common theme yang gue bantu mereka punya adalah the self-awareness itu sebagai basis. Got it. Interesting. Jadi kayak basically lo ngebantuin orang-orang untuk bisa lebih self-aware, cuman memang sangat-sangat di berbagai jenis hal gitu ya. Iya, betul. Ada yang awalnya isunya dari makanan, ada yang isunya dari pertemanan, macam-macam deh. Got it. Jadi kalau misalnya ada yang tertarik buat juga kayak increasing their self-awareness, misalnya dengan health coaching sama lo, kayak how can they reach out to you? Gue punya satu, kalender di Calendly, linknya ada di my bio, di my Instagram, @pretzel and bagel. Itu mereka bisa book waktu untuk discover more about health coaching, 30 menit, diskusi apa aja for free gitu ya, dan kalau memang gue bisa membantu, kita bisa ngomongin lebih lanjut, tapi kalau misalnya nggak ini, dan gue mesti refer mereka misalnya ke psychologist atau ke dokter, or any other coaches that can help, that's what I do juga. Jadi, it doesn't always end up with a health coaching session anyway gitu. Bisa jadi macam-macam, or just catching up and getting some ideas about what they can do in their personal life. Got it. Wow. Thanks, Des. I think that's a very great way juga untuk help other people. Gitu kan, especially dengan wealth of experience yang dari tadi kita bahas gitu kan, karena I see that personally dan professionally lo grow juga selama beberapa tahun terakhir gitu, to be more adaptive with the reality, untuk lebih punya banyak senjata to deal with the reality of work and life. So seru banget, jadi kayak gue highly recommend kalau teman-teman pengen ngobrol sama gadis, karena kayak gue sering ngobrol sama gadis dan kayak itu bisa berjam-jam sih. Yes. Got it. Jadi kayak to wrap up, biasanya kita nanya beberapa pertanyaan tambahan. Jadi gue mau nanya 2 pertanyaan, ini dijawabnya cepet aja. Pertanyaan pertama adalah, what do you enjoy most about your work? Oke. Gue literally lagi mikirin itu beberapa hari terakhir, but I think the fact bahwa the challenge is always new. Gue selalu suka new challenge. Gue selalu suka new challenge yang gue belum pernah conquer before. Got it. Jadi ya itu selalu datang, masalahnya selalu baru. Nah itu gue seneng banget sih. Oke. And this one is pretty consistent. I think you said this before. Jadi belum berubah kayaknya itu. Gue juga berusaha untuk mencari jawaban kira-kira apa ya. Karena gue motivated banget. Gue kayak kerja kayak siang malam apa segala macam, hari libur segala macam. Kok gue stay motivated ya. Even though gue kayak merasa workload-nya banyak banget. Tapi I think that could probably be one of the top factors sih. Got it. Second question adalah, what's your most favorite hack ketika lo lagi having a bad day? Oke. Nomor 1 itu tidur sih. Jadi gue suka kayak kalau siang-siang gue merasa gue tidak functioning, gue akan ngambil waktu untuk take a nap. 30 to 40 minutes minimum itu kayak lumayan membantu. Trust me, abis lo bangun tidur pasti happy banget hidup lo gitu, lebih enak gitu kan. Parah. Another thing adalah yang bisa gue lakukan adalah gerak sih. Apapun itu, lu mau yoga kayak, lu mau loncat-loncat kayak, dance kayak, hit kayak, apapun itu, biasanya setelah berkeringat hidup lo ini. Nah, yang terakhir kalau udah mentok semuanya gue akan makan cheesecake. Thanks, all of them are very very practical to do. Buat orang-orang yang mau mengconsider juga, karena bisa jadi misalnya kayak sama other people atau teman-teman yang denger di sini kayak, aduh gue merasa bersalah nih kalau napping gitu misalnya. Tapi kayak ternyata itu tuh ngebantu banget gitu. Dan gue juga suka kayak gitu kan. Kalau misalnya lagi buntu, dipaksain tuh juga malah jadi nggak bener gitu loh. Mau meeting juga malah jadi cranky gitu kan. Yes. Jadi gue melakukan itu, gue cancel atau reschedule meeting gue. It's okay. Iya.
Nice. Actually ada satu question lagi. Satu question lagi adalah what are you excited about now? Two things sebenarnya. Satu adalah kerjaan lumayan challenging gitu ya. Challenging yang tadi gue bilang, ada banyak hal baru yang perlu dikerjain, banyak banget hal-hal yang gue perlu cari tahu, and that gives me, and I think the common theme adalah discovery. Gue tuh suka banget di discovery. Dan menurut gue ini relevan sama banyak banget orang. Gitu kayak people love discovery. Sehingga ini relevan banget sama yang si Adam Grant bilang, kalau lu mau persuade people, kalau menurut gue my personal tips adalah you let them discover it. Karena ketika you discover it on your own, it will stick. Lu bakal seneng dengan itu. Nah, gue ngerasa gue suka banget proses discovery itu, menemukan hal-hal baru, hal-hal yang gue suka dan seterusnya. Yang kedua sebenarnya si health coaching ini, karena to be honest, it was a rewarding experience untuk orang mungkin nggak percaya gitu loh. Self awareness tuh bisa dicultivate pakai coaching gitu. I don't think a lot of people will get that the first time. But if you talk to some clients of mine, gue juga awalnya kayak skeptis gitu. Gue jujur aja ada beberapa klien yang datang, gue kayak will I be able to help them gitu. Dan ternyata setelah 6 bulan coaching barengan gitu ya, it really helps. Gue beneran, mereka sendiri bisa ngerasain resultsnya, gue sendiri ngerasain perbedaannya. Jadi kayak it was a rewarding experience to be able to witness people in their own transformation journey. Jadi those are the two things yang lumayan give me a lot of energy these days. Yay. Thanks Dis. Buat teman-teman yang tertarik silahkan heading to profilnya Gadis. Nanti gue akan kasih linknya juga di podcast ini. Thank you banget for your time. It's been a pleasure. Thank you. As usual. Yes. Best of luck Dis. Pleasure is mine. Bye-bye. Thank you banget ya udah dengerin episode kita kali ini. Kalau lo suka sama konten ini dan merasa kalau lebih banyak orang perlu mendengarnya, please share this to your network. Karena itu akan membantu mereka untuk menemukan konten ini dan mentransformasi hidup mereka. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram, karena setiap harinya kita akan post bite-sized content untuk merefresh apa yang teman-teman sudah pelajari di podcast ini. Check out our Instagram @followyourflow.id. Terakhir, ada free course di website kita, yaitu tentang setting up your minimum viable priority, di mana lo bisa memahami prioritas hidup lo dan cara yang lebih konkret untuk mencapainya. Yuk, dapatkan akses di course-nya dengan check out our website di www.followyourflow.id.